Nisa Tefni, saya dari kelas AB 3C dengan NIM 2005091089. Kali ini saya akan membahas mengenai permintaan, penawaran, dan harga. Teori permintaan dan kurva permintaan. Permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Berdasarkan ciri hubungan antara permintaan dan harga dapat dibuat dengan grafik kurva permintaan. Beberapa penentu permintaan. Permintaan seseorang atau sesuatu masyarakat kepada sesuatu barang ditentukan oleh banyak faktor. Faktor tersebut adalah 1. Harga barang itu sendiri, 2. Harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut, 3. Pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat, 4. Corak distribusi pendapatan dalam masyarakat, 5. Cita rasa masyarakat, 6. Jumlah penduduk, 7. Ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Dalam analisis ekonomi, dianggap bahwa permintaan suatu barang terutama dipengaruhi oleh tingkat harganya. Oleh karena itu, dalam teori permintaan, yang terutama dianalisis adalah hubungan antara jumlah permintaan suatu barang dan harga barang tersebut. Harga dan permintaan. Dalam hukum permintaan dijelaskan sifat hubungan antara permintaan suatu barang dengan tingkat harganya. Mengapa jumlah permintaan dan tingkat harga memiliki sifat hubungan seperti yang baru saja dinyatakan di atas? Yang pertama, sifat hubungan seperti disebabkan karena kenaikan harga menyebabkan para pembeli mencari barang lain yang dapat digunakan sebagai pengganti barang terhadap barang yang mengalami kenaikan harga. Sebaliknya, apabila harga turun, maka orang mengurangi pembelian terhadap barang lain yang sama jenisnya dan menambah pembelian terhadap barang yang mengalami kenaikan harga. Yang kedua, kenaikan harga menyebabkan pendapatan real para pembeli berkurang. Daftar permintaan. Pada dasarnya, daftar permintaan ialah suatu tabel yang memberi gambaran dalam angka-angka tentang hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta masyarakat. Kurva permintaan. Kurva permintaan dapat didefinisikan sebagai satu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli. Dalam menganalisis permintaan, perlu disadari perbedaan antara dua istilah berikut: permintaan dan jumlah barang yang diminta. Apabila ahli ekonomi mengatakan permintaan, yang mereka maksudkan adalah keseluruhan daripada kurva permintaan. Permintaan perseorangan dan permintaan pasar. Permintaan terhadap suatu barang yang dapat dilihat dari dua sudut, yaitu permintaan yang dilakukan oleh seseorang dan permintaan yang dilakukan oleh semua orang dalam pasar. Oleh karena itu, dalam analisis perlu dibedakan antara kurva permintaan perseorangan dan kurva permintaan pasar. Untuk memperoleh kurva permintaan pasar, kurva permintaan bulan individu dalam pasar harus dijumlahkan. Permintaan pasar terhadap buku dapat kita lihat pada gambar seperti ini. Jumlah yang diminta dalam sebulan per kilogram. Harganya makin bawah makin banyak permintaan alih ditambah dengan permintaan baru, maka permintaan pasar itu dapat ditotalkan. Itu permintaan perseorangan dan permintaan pasar. Permintaan terhadap suatu barang yang dapat dilihat dari dua sudut, yaitu permintaan yang dilakukan oleh seseorang dan permintaan yang dilakukan oleh semua orang dalam pasar. Oleh karena itu, dalam analisis perlu dibedakan antara kurva permintaan perseorangan dan kurva permintaan pasar. Efek faktor bukan harga terhadap permintaan. Hukum permintaan terutama memperhatikan sifat hubungan antara harga sesuatu barang dengan jumlah barang yang diminta. Sedangkan dalam kenyataan sebenarnya, seperti sudah dinyatakan kurva permintaan pasar, efek faktor bukan harga terhadap permintaan. Hukum permintaan terutama memperhatikan sifat hubungan antara harga sesuatu barang dengan jumlah barang yang diminta. Sedangkan dalam kenyataan sebenarnya, seperti sudah dinyatakan sebelum ini, banyaknya permintaan terhadap suatu barang juga ditentukan oleh banyak faktor lain. Harga barang-barang lain. Hubungan antara suatu barang dengan berbagai jenis lainnya dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu 1. Barang lain merupakan barang pengganti, 2. Barang lain itu merupakan pelengkap, dan yang ketiga, kedua barang tidak mempunyai kaitan sama sekali atau barang netral. Barang pengganti. Suatu barang dinamakan barang pengganti kepada barang lain apabila ia dapat menggantikan fungsi barang tersebut. Contoh barang tersebut adalah kopi dan teh. Adalah barang yang dapat saling menggantikan fungsinya. Seseorang yang suka minum teh selalu dapat menerima minuman kopi apabila teh tidak ada. Barang pelengkap. Apabila sesuatu barang selalu digunakan bersama dengan barang lainnya, maka barang tersebut digunakan sebagai barang pelengkap kepada barang lain tersebut. Contohnya adalah gula. Gula adalah barang pelengkap pada kopi atau teh karena pada umumnya kopi dan teh yang harus kita minum
itu biasanya didudui oleh gula. Barang netral, permintaan terhadap beras dan terhadap buku tulis tidak mempunyai hubungan sama sekali. Maksudnya, perubahan permintaan dan harga beras tidak akan mempengaruhi permintaan buku tulis dan begitu pula sebaliknya. Apabila dua macam barang tidak mempunyai hubungan yang rapat, maka perubahan terhadap permintaan salah satu barang tersebut tidak akan mempengaruhi permintaan barang lainnya. Pendapatan para pembeli. Pendapatan para pembeli merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan corak permintaan terhadap berbagai barang. Berdasarkan kepada sifat perubahan permintaan yang berlaku, apabila pendapatan berubah, berbagai barang dapat dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu barang inferior, barang esensial, barang normal, dan barang mahal. Yang pertama, barang inferior. Barang inferior adalah barang yang diminta oleh orang-orang yang berpendapatan rendah. Kalau pendapatan bertambah tinggi, maka permintaan terhadap barang-barang yang tergolongan barang inferior akan berkurang. Contohnya adalah ubi kayu. Barang esensial. Barang esensial adalah barang yang sangat penting artinya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Biasanya barang itu terdiri dari kebutuhan pokok masyarakat itu sendiri seperti makanan, terdiri dari beras, roti, gula, dan pakaian yang utama. Perbelanjaan seperti ini tidak berubah walaupun pendapatan meningkat. Barang normal. Suatu barang dinamakan barang normal apabila ia mengalami kenaikan dalam permintaan sebagai akibat dari kenaikan pendapatan. Beberapa contohnya adalah pakaian, sepatu, dan berbagai jenis peralatan rumah tangga, dan berbagai jenis makanan. Ada dua faktor yang menyebabkan barang-barang seperti itu permintaannya akan mengalami kenaikan kalau pendapatan para pembeli bertambah, yaitu yang pertama, pertambahan pendapatan menambah kemampuan untuk membeli lebih banyak barang, dan yang kedua, pertambahan pendapatan memungkinkan para pembeli untuk menukar konsumsi mereka dari barang yang kurang baik mutunya menjadi barang yang lebih baik. Barang mewah, jenis barang yang dibeli oleh orang apabila pendapatan mereka sudah relatif tinggi termasuk dalam golongan ini. Contohnya emas, intan, mobil, dan adalah contoh barang mewah. Kita lihat gambar seperti yang ada di layar. Beberapa faktor lain. Beberapa faktor lain cukup penting peranannya dalam mempengaruhi permintaan terhadap itu barang adalah distribusi pendapatan, cita rasa, jumlah penduduk, dan ekspektasi mengenai keadaan masa depan. Efek faktor ini terhadap permintaan diterangkan dalam uraian berikut. 1. Distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan juga dapat mempengaruhi corak permintaan terhadap berbagai jenis barang. Jumlah pendapatan masyarakat yang tertentunya besar akan menimbulkan corak permintaan masyarakat yang berbeda apabila pendapatan tersebut diubah corak distribusinya. Cita rasa masyarakat. Cita rasa mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap keinginan masyarakat untuk membeli barang-barang. Jumlah penduduk. Pertambahan penduduk tidak akan dengan sendirinya menyebabkan pertambahan permintaan. Dengan demikian lebih banyak orang yang menerima pendapatan dan ini menambah daya beli dalam masyarakat. Ekspektasi tentang masa depan. Perubahan yang diramalkan mengenai keadaan masa depan yang akan datang dapat mempengaruhi permintaan. Gerakan sepanjang dan perubahan kurva permintaan. Dengan menggunakan grafik permintaan, bagaimanakah caranya menunjukkan efek dari perubahan harga? Hal ini dapat dilakukan dengan menerangkan perubahan permintaan kepada dua pengertian. Gerakan sepanjang kurva permintaan, tip pendapatan, selera jumlah penduduk, dan lain-lain atau mengalami penurunan. Meskipun harga barang tetap, tapi jumlah barang yang diminta mengalami penurunan. Teori penawaran dan kurva penawaran. Terdapatnya permintaan belum merupakan syarat yang cukup untuk mewujudkan transaksi dalam pasar. Pada tempat ini, analisis hanya dibatasi kepada menerangkan dua hal berikut. Yang pertama, sifat hubungan antara harga dengan penawaran. Yang kedua, faktor penting mempengaruhi penawaran. Penentu penawaran. Keinginan para penjual dalam menawarkan barangnya pada berbagai tingkat harga ditentukan oleh beberapa faktor. Yang penting adalah 1. Harga barang itu sendiri, kedua harga barang lain, ketiga biaya produksi, yang keempat tujuan operasi perusahaan tersebut, dan yang kelima tingkat teknologi yang digunakan. Lanjut dari hubungan antara harga dan penawaran. Harga untuk suatu barang selalu dipandang dari faktor yang sangat penting dalam menentukan penawaran barang tersebut. Oleh sebab itu, teori penawaran terutama menumpukan perhatiannya kepada hubungan di antara tingkat harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Hukum penawaran. Hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang tersebut yang ditawarkan para penjual. Dalam hukum ini dinyatakan bagaimana keinginan para penjual untuk menawarkan barangnya apabila harganya tinggi, bagaimana pula keinginan untuk menawarkan barang tersebut apabila harganya rendah. Ada penjelasan mengenai hukum penawaran yang saya ambil dari Google. Daftar penawaran. Berdasarkan kepada hukum penawaran di atas,
Sekarang dapat dibuatlah suatu gambaran mengenai jumlah penawaran suatu barang pada berbagai tingkat harga. Gambaran yang menunjukkan jumlah penawaran pada berbagai tingkat harga di dalam daftar penawaran. Contohnya itu keadaan A, misalnya harganya itu Rp5.000, maka jumlah yang ditawarkan itu akan semakin tinggi apabila harganya juga tinggi. Lanjut, kurva penawaran. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan di antara harga sesuatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Seperti ketika menganalisis kurva permintaan, maka dalam menganalisis kurva penawaran perlu dibedakan di antara dua pengertian, yaitu penawaran dan jumlah barang yang ditawarkan. Dalam analisis ekonomi, penawaran berarti keseluruhan daripada kurva penawaran. Sedangkan jumlahnya barang yang ditawarkan berarti jumlah barang yang ditawarkan pada suatu tingkat harga tertentu. Pengaruh faktor, bukan harga terhadap penawaran. Untuk melengkapi analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, selanjutnya perlulah diteliti penerapan faktor lainnya dalam mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Harga barang lain telah diterangkan dalam membahas teori permintaan bahwa barang-barang yang ada saling bersaingan atau barang-barang pengganti satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Biaya untuk memperoleh produksi. Pembayaran kepada faktor-faktor produksi merupakan pengeluaran sangat penting dalam proses produksi perusahaan. Pengeluaran tersebut mempunyai peranan yang sangat besar dalam menentukan biaya produksi. Tanpa adanya kenaikan produktivitas dan efisiensi, kenaikan harga-harga produksi tersebut akan meningkatkan biaya produksi. Tujuan perusahaan. Dalam teori ekonomi selalu dimisalkan perusahaan berusaha memaksimumkan keuntungan. Dalam pemisalan ini, tiap perusahaan tidak berusaha untuk menggunakan kapasitas memproduksinya secara maksimal, tetapi akan menggunakannya pada tingkat kapasitas yang memaksimumkan keuntungannya. Dalam prakteknya, perusahaan-perusahaan banyak mempunyai tujuan lain. Ada perusahaan yang tidak mau menanggung risiko, dan untuk itu mereka melakukan kegiatan yang lebih selamat walaupun keuntungannya lebih kecil. Dalam hubungannya dengan penawaran satu barang, kemajuan teknologi menimbulkan dua efek berikut. Yang pertama, produksi ditambah dengan lebih cepat. Yang kedua, biaya produksi semakin murah. Gerakan sepanjang kurva penawaran dan pergeseran kurva penawaran. Seperti halnya dengan analisis mengenai permintaan, dalam analisis mengenai penawaran perlu dibedakan antara pengertian gerakan sepanjang kurva penawaran dan pergeseran kurva penawaran. Berlakunya perubahan harga menimbulkan gerakan panjang kurva penawaran, sedangkan perubahan faktor lain di luar harga menimbulkan pergeseran kurva tersebut. Penentuan harga dan jumlah yang diperjualbelikan. Keadaan suatu pasar dikatakan dalam keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah yang ditawarkan para penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tersebut. Menentukan keadaan keseimbangan secara angka. Keadaan pertama adalah keadaan kelebihan penawaran, yaitu berdasarkan kedua contoh ini seterusnya dapat pula dibuat dua kesimpulan berikut. 1. Pengurangan permintaan atau kurva permintaan bergeser ke kiri menyebabkan harga turun dan jumlah barang yang diperjualbelikan berkurang. Yang kedua, pengurangan penawaran, yang artinya kurva penawaran bergeser ke kiri menyebabkan harga naik dan jumlah barang yang diperjualbelikan berkurang. Perubahan serentak permintaan dan penawaran. Ada beberapa kemungkinan perubahan serentak permintaan dan penawaran yang dapat berlaku. Perubahan mungkin berlaku ke arah yang sama, yaitu sama-sama mengalami kenaikan dan sama-sama menurun. Tetapi mungkin pula ia berlaku ke arah yang bertentangan, yaitu misalnya permintaan turun tetapi penawaran bertambah, atau permintaan bertambah tetapi penawaran turun.